Menjadi anggota pasukan khusus bukanlah hal yang mudah. Di balik gelar pasukan elit yang terdengar membanggakan, banyak dari mereka yang mengalami trauma pasca menjalani tugas perang di wilayah konflik, seperti yang dialami Elias, seorang pensiunan anggota pasukan khusus yang pernah bertugas di Afghanistan dan menjalani hukuman selama berbulan-bulan. Elias mengalami trauma dan menderita paranoid. Setiap hari ia harus mengkonsumsi obat penenang untuk membantu tertidur dan menstabilkan kondisi psikologinya. Namun, tingkat kewaspadaannya seperti sudah menyatu dengan pikirannya. Saking parahnya, paranoid yang dialaminya, Elias selalu menaruh curiga kepada orang asing, termasuk orang-orang terdekatnya. Ketika keadaan mulai tidak stabil, Elias selalu memainkan pisau lipatnya untuk membuatnya merasa lebih tenang. Setiap kali meninggalkan ruangannya, Elias selalu menandai pintu kamarnya dengan isolasi. Ia melakukan itu hanya untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang menyusup ke ruangannya. Malam itu Elias berniat menemui salah satu sahabatnya bernama Yan di sebuah bar. Dan seperti biasa, rutinitas menandai pintu tak akan pernah terabaikan, karena kewaspadaannya tingkat tinggi mengharuskan ia melakukan itu. Sesampainya di sana, Yan menyampaikan tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan keamanan swasta Prancis sebagai bodyguard untuk Sultan Asar Timur Tengah, yang saat ini telah menyewa istana hiburan di Prancis. Yan merekomendasikan Elias sebagai sahabatnya itu bisa terlepas dari bayangan masa lalunya yang kelam. Akan tetapi, Elias menolak tawaran tersebut karena merasa kondisinya masih belum stabil. Hal itu bisa dibuktikan dengan sikap Elias yang merasa tidak nyaman berada di sana. Matanya terus mengawasi para pengunjung. Seakan-akan, mereka semua adalah ancaman yang harus diwaspadai. Nampak seorang pria bernama Durante memperhatikan mereka berdua. Karena tak ada lagi yang perlu dibicarakan, Elias bergegas pulang. Ia mendapati isolasi yang dipasangnya terlepas. Yang ternyata itu adalah dokter psikiaternya. Seorang dokter bertanya, kenapa ada lubang di tembok kamarnya? Elias melakukan itu karena tetangga kamarnya selalu melakukan hal-hal yang mencurigakan setiap malam. Ia bahkan mencatat semua yang dilakukan orang tersebut. Sang dokter terlihat marah, karena yang dikatakan Elias hanyalah sebuah omong kosong. Bagaimana mungkin kamar yang sudah kosong selama seminggu membuat kegaduhan? Itu artinya, selama ini Elias tak pernah meminum obatnya. Dokter berjanji, malam ini juga, ia akan memastikan ambulans dari rumah sakit jiwa datang menjemput Elias karena halusinasi dan delusinya sudah semakin parah. Daripada menjalani perawatan, Elias langsung meninggalkan tempat tersebut dan menemui Yan. Ia terpaksa menerima tawaran pekerjaan Yan untuk memulai kehidupan barunya. Yan memberikan sebuah ponsel dan amplop kecil yang disediakan oleh pihak perusahaan yang menyewanya. Keesokan harinya, Elias mendatangi kediaman Sultan bernama Jamal. Sebelum masuk, ia diminta memperlihatkan identitas ke layar CCTV. Saat itu juga, Elias langsung dipertemukan dengan Jamal dan keluarganya yang terdiri dari istrinya bernama Aminah dan putrinya 13 tahun bernama Nur. Elias mendapat tugas menjadi pengawal pribadi istri dan putrinya. Setelah itu, kepala pengawal bernama Brabus menunjukkan kamar Elias sembari menjelaskan peraturan di rumah tersebut. Nos chambres sont par ici. La tienne est là. Passe du réseau caméra. Noah installera l'appli demain sur ton portable. En gauche, direction la piscine. Semua pengawal diwajibkan memantau seluruh aktivitas melalui CCTV dari HP mereka masing-masing. Melihat kecanggihan dan ketatnya sistem keamanan di rumah tersebut, Elias merasa sedikit lega, tetapi tetap waspada. Brabus juga menjelaskan bahwa tugas Elias tidaklah mudah karena harus menghadapi Nur yang sangat menyebalkan. Elias harus memastikan Aminah dan putrinya tidak melewati pintu gerbang karena itu akan membahayakan nyawa mereka. Sedikit info, kedatangan Jamal ke Prancis bukan untuk berlibur melainkan kabur dari negaranya sendiri. Akibat perseteruan dengan Sultan Dubai bernama El Said, yang tak lain adalah abangnya sendiri. Ia dan keluarganya mendapatkan suaka dari pemerintah Prancis karena terancam di negara asalnya. Di hari pertama kerja, Elias sudah dibuat stres oleh Nur yang tak bisa diam. Sit down. Wait,
Ia juga memergoki dua pengawal yang dengan sengaja menyembunyikan anting milik Aminah yang terjatuh di taman. Tak ingin membuat masalah dengan pengawal senior, Elias melaporkan hal itu kepada Yan. Akan tetapi, Yan memintanya untuk tidak ikut campur dengan masalah itu. Sesaat kemudian, Elias mendapat perintah dari Brabus untuk mengambil paket di luar. Melihat ada kesempatan, Nur bergegas keluar. Terlihat dua tentara bayaran El Said berada di sana. Tanpa pikir panjang, Elias langsung mode siaga. Mengetahui kejadian itu, Jamal terlihat marah. Namun Nur memfitnah kalau Elias yang menyarankannya bermain sepeda di luar. Meskipun telah difitnah, Elias memilih diam dan tidak membela diri. Nur semakin kesal melihat pengawal pribadinya yang seperti patung. Tak pernah bicara ataupun senyum. Beruntungnya, Elias tak langsung dipecat dan masih diberi kesempatan. Elias menjelaskan jika dua orang yang berada di luar pagar bukanlah penguntit biasa. Untuk itu, ia meminta Brabus memberinya pistol untuk berjaga-jaga. Malam itu Elias mendapati Nur sedang mengamati rasi bintang dengan teleskopnya. Karena kasihan, melihat Nur yang kesepian dan tidak pernah keluar selama di Prancis, Elias mengajari Nur soal perbintangan. Mengetahui pengetahuan yang dimiliki Elias, Nur akhirnya mau menerima Elias sebagai temannya. Keesokan paginya, Aminah memaksa Jamal mengizinkan ia dan putrinya pergi ke mall untuk berbelanja dan makan di luar. Akan tetapi, Jamal bersikeras menentang permintaan istrinya demi keselamatan mereka. انك بتخلي الاماكن خاصه فينا وهو جاي معنا. انت عارفه انه احنا ما احنا زينا زي الناس الثانيين يا امينه. Baik di Dubai ataupun di Perancis, Nur yang sudah lama terkurung dalam sangkar emas membela sang ibu untuk mengeluarkan unek-uneknya yang ia pendam selama ini. Demi putrinya, Jamal akhirnya luluh dan mengizinkan mereka keluar dengan resiko berbahaya karena membiarkan mereka di luar sana. Jamal meminta Elias mengajak pengawal bernama Francis sebagai supir dan menyerahkan tanggung jawab keselamatan keluarganya di tangan mereka. Namun Elias menolaknya, karena Francis tak memiliki SIM resmi. Ia segera menyiapkan diri sembari mengawasi CCTV dari HP-nya. Hanya dengan melihat pergerakan bibir mereka dari layar, Elias bisa mengetahui apa yang mereka bicarakan. Oh, doucement, doucement. Brabus menanyakan alasan Elias menolak membawa Francis ikut bersamanya dengan alasan SIM. Hal itu malah membuat pengawal lainnya mencurigai Elias sedang merencanakan sesuatu. Brabus juga memperlihatkan CCTV di mana tidak ada dua orang bermotor yang mencoba mendekati Nur saat di luar gerbang. Ia sangat terkejut melihat rekaman tersebut dan merasa jika semua itu hanyalah halusinasi saja. Tapi ia sangat yakin kedua orang tersebut nyata. Elias bahkan mengingat tato yang ada di tangan pelaku. Bukan hanya itu saja. Elias ketahuan memasuki ruangan Jamal secara diam-diam. Elias tampak kebingungan karena ia merasa tak pernah melakukan itu. Karena telah memberikan laporan palsu dan demi keamanan keluarga Jamal, Brabus meminta kembali pistol yang telah ia berikan. Namun, Elias menolak menyerahkan karena ia harus mengantar sang majikan belanja. Mereka berdua terlihat bahagia. Kebebasan yang sudah lama diimpikan akhirnya menjadi kenyataan. Namun, momen tersebut tak berlangsung lama. Usai belanja, dua orang tentara bayaran yang ia lihat tempo hari tiba-tiba berada di sana. Elias bergegas pergi dari sana dan meminta kedua majikannya mengencangkan sabuk pengaman. Aminah histeris melihat keberadaan mereka dan berteriak berkali-kali kalau mereka telah menemukan kita. Itu artinya Elias tidak berhalusinasi. Sesampainya di rumah, Elias menanyakan maksud dari kalimat Aminah yang begitu ketakutan saat melihat dua orang yang mengejar mereka tadi. Melihat kepanikan Elias, Brabus segera menghampiri mereka. Namun Elias melarangnya mendekati Aminah dan Nur dengan tatapan curiga. Elias langsung menuju kamar Nur meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ada tentara bayaran yang mengincar mereka. Nur akhirnya menceritakan rahasia keluarganya
yang tak seharusnya diketahui oleh orang lain, termasuk para pengawal sembari menunjukkan tempat tinggalnya di Dubai. Yang ternyata, Jamal bukanlah ayah Nur melainkan pamannya. Ia adalah adik kandung El Said, ayah kandung Nur. El Said memiliki banyak istri dan 18 anak. Sejak kecil hingga berusia 13 tahun, Nur tak pernah dibiarkan keluar istana oleh ayahnya karena ia akan segera dinikahi dengan rekan bisnis ayahnya yang berusia 50 tahun. Aminah yang tak setuju dengan keputusan suaminya menikahkan putri sematawayangnya dengan pria parubaya, meminta bantuan adik iparnya membawa mereka kabur dari Dubai menuju Perancis. Jamal bersedia membantu Aminah karena hubungan mereka memang tidak pernah akur. Apalagi Jamal sangat menyayangi ponakannya itu dan tidak setuju dengan keputusan kakaknya. Itu sebabnya Jamal melarang mereka keluar rumah karena kakaknya telah menyewa tentara bayaran untuk membawa pulang Nur dalam keadaan hidup-hidup. Sayangnya, ketulusan Jamal yang melindungi mereka malah dihancurkan oleh kakak ipar dan ponakannya sendiri. Elias segera menemui Jamal yang tengah berkemas untuk meninggalkan Prancis saat itu juga. Jamal berjanji akan segera memberikan kompensasi atas kinerja Elias yang berhasil melindungi keluarganya. Elias yang menderita paranoid malah mencurigai Jamal dan Brabus telah merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuannya. Ketika Elias menodongkan pistol ke arah Jamal, tiba-tiba yang ternyata pasukan bayaran kiriman Sultan Dubai berhasil menemukan tempat persembunyian Jamal. Seluruh pengawal termasuk Brabus dan anjing milik Nur telah dibantai habis. Saat kembali ke kamar Nul, Elias tak menemukan mereka di sana. Untuk menyelamatkan kedua majikannya, ia terpaksa harus meladeni pasukan musuh yang terbilang cukup banyak. On devait se retrouver à la voiture, je sais pas où elle est. Ça. Et mon frère, Jamal. Setelah berjuang cukup lama dan mengalami luka tembak, Elias akhirnya berhasil menyelamatkan mereka. Tetap saja, pasukan musuh bisa mengetahui lokasi mereka. Menyadari adanya alat pelacak di mobil dan ponsel mereka, Elias langsung membuangnya, lalu melanjutkan pelarian dengan menggunakan transportasi umum menuju kampung halamannya. Wilayah tersebut adalah daerah pemukiman suku Gipsi yang dibawa kekuasaan ayah angkat Elias bernama Nako. Sayangnya, kehadirannya di sana mendapat penolakan sebab Nako sudah lama meninggal dunia dan digantikan oleh putrinya bernama Sarah. Elias berharap Sarah mau membantu mereka yang sedang dalam masalah. Meskipun Sarah membencinya, ia bersedia menampung mereka semua karena kasihan melihat Nur dan ibunya. Malam itu Aminah memberikan perhiasannya sebagai bentuk balas budi. Aminah menanyakan penyebab Sarah membenci saudara angkatnya. Sarah berkata, Elias memang tidak dibesarkan oleh ayahnya. Tetapi karena Elias, ia harus kehilangan kakak kandungnya bernama Dilan. Jika bukan Elias, Dilan tak mungkin menjadi tentara dan tewas dalam tugas. Itu sebabnya Sarah sangat membenci Elias. Di ruangan lain, Dokter Tamara yang baru selesai mengobati luka Elias terkejut melihat obat penenang dosis tinggi milik Elias. Apakah kau separah itu? Tanya Tamara. Tu as si mal que ça?
du braquage est Elias Flores, en vigile avec qui il travaillait. Qu'est-ce que t'as foutu, putain? T'es partout! Keesokan paginya, tersiar berita tentang pembunuhan yang dilakukan Elias terhadap Jamal, para pengawal, dan ART. Ia dituduh mencuri semua harta milik Aminah yang bernilai jutaan euro. Saat itu juga Sarah memintanya pergi dari sana. Tanpa diduga, Elias langsung mencekik leher Aminah karena mengira Aminah telah menjebaknya. Tamara yang mengetahui kondisi psikologis Elias bergegas mengambil senjata dan menodongnya. Ia yakin berita tersebut benar adanya mengingat paranoid yang dialami Elias sudah terbilang sangat parah. Merasa ada yang tak beres ingatannya tertuju pada Yan. Apakah mungkin Yan sengaja menjebaknya? Prends-la. J'ai essayé de t'appeler toute la journée. Ton téléphone traqué. Anehnya, Yan malah kaget mendengar berita kematian Jamal karena sepengetahuannya Jamal sudah kembali ke Dubai dalam keadaan hidup-hidup. Untuk membuktikan ucapan Yan, Elias mengajaknya ke sana dan memeriksa kekacauan di rumah Jamal yang terekam CCTV. Tout était cassé. Ils ont tiré dans tous les sens. Dan benar saja, tak ada bekas insiden di rumah itu. Tak ada bekas tembakan di jendela ataupun di tembok. Semua masih tertata dengan rapi, tanpa adanya rusak. Yang ada hanyalah bukti pembantaian yang dilakukan Elias terhadap pada rekan dan para pelayan. Dari rekaman CCTV, Jamal terlihat sehat-sehat saja. Terlihat juga Aminah dan Nur menggunakan cadar yang bersiap kembali ke Dubai. Nah, kalau ini sangat meragukan, karena Aminah dan Nur yang asli masih berada di rumah Sarah. Boomer a mordu le commando qui a tué Noah. Il est tombé là, juste là. Il n'y a jamais eu de commando. Elias seperti tak bisa menerima kenyataan kalau dialah pelaku pembantaian itu. Dengan ragu-ragu, ia mengakui kesalahan itu walaupun sebenarnya ia tidak mengingatnya sama sekali. Yan yang merasa iba melihat sahabatnya frustasi, memeriksa kembali rekaman tersebut. Dan, di luar dugaan, semua ucapan Elias benar bahwa ada seekor anjing menggigit tangan pelaku. Elias, viens voir. T'avais raison. Il est là, lui. T'as vu? C'est un commando qui tue ton collègue. Yang ternyata, rekaman tersebut telah dimanipulasi. Dan orang yang seharusnya bertanggung jawab adalah Durante, pria yang menawarkan pekerjaan kepada Elias. Sebelum meninggalkan kediaman Jamal, mereka mengambil salinan video sebagai bukti keterlibatan Elias bisa dipatahkan. Sesampainya di sana, Elias menginterogasi Durante. Awalnya Durante tidak mau mengakui merekalah yang telah membersihkan TKP dan mengedit rekaman CCTV di sana. Viens baiser, toi. Mais de quoi tu parles? Sesaat kemudian, mereka menyadari adanya CCTV di ruangan tersebut. Yan segera memeriksa keluar dan membereskan anak buah Durante. Durante yang tak sanggup menerima siksaan, pada akhirnya buka mulut. Selama bertahun-tahun pemerintah Prancis melakukan perdagangan senjata ilegal dengan pemerintah Dubai. Karena pelarian Jamal ke Prancis, kontrak bisnis tersebut akan berakhir jika mereka tak menuruti permintaan El Said yang menginginkan putrinya dikembalikan ke Dubai tanpa Aminah dan Jamal. Elias sendiri akan dijadikan tersangka atas kematian Jamal dan Aminah. Rencana tersebut sudah disiapkan jauh hari sebelum merekrutnya tanpa diketahui oleh Yan. Artinya, Yan memang tidak terlibat dalam rencana tersebut. Mengetahui semua itu, Elias langsung menghabisi Durante saat itu juga. Setelah itu, Elias mengajak Yan menemui Aminah dan putrinya di pemukiman Gipsy. Aminah berencana pergi ke Inggris sesuai rencana Jamal sebelum kedatangan pasukan bayaran. Tetapi menurut Yan,
Rencana tersebut sangat beresiko karena saat ini Aminah dan Nur menjadi buruan intelijen Prancis. Cara satu-satunya adalah melalui perusahaan penyelundupan imigran gelap berkedok ekspedisi dengan menyuap bea cukai dan pos penjagaan wilayah perbatasan dengan biaya yang lumayan mahal. Tanpa pikir panjang, Aminah langsung menyetujuinya sembari mengeluarkan aset berharga miliknya berupa obligasi, saham, bitcoin, kripto, dan uang cash. Malam itu juga, mereka bergegas menemui kenalan Yan. Dari belakang, nampak sebuah mobil van mengikuti mereka. Sadar handphone Yan juga dilacak, Elias langsung membuangnya. Mais t'es con quoi? Pourquoi t'as fait ça? Sesampainya di rest area, Elias menyadari seseorang pengunjung adalah salah satu bagian komplotan pemburu. Tanpa memberitahu Yan, Elias mengikuti pria tersebut sampai ke mobilnya. Dan inilah yang terjadi. Dengan adanya bukti bekas gigitan anjing, insting Elias benar-benar akurat. Padahal, Tete sempat ragu bagaimana jika Elias salah sasaran. Moi, je vais dormir un peu. Ah, tu vas dormir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Singkat cerita, tibalah mereka di lokasi yang dituju. Non, attends. Si tu veux pas que ça foire, tu restes là. Setelah Yan melakukan pembayaran, Aminah dan Nur diarahkan ke kontainer yang berisi para imigran gelap. Karena Nur ketakutan dan memohon pada Elias agar ikut bersamanya, Elias dengan senang hati menemani mereka hingga ke perbatasan. Je vous suivre à distance sur la 16 jusqu'à l'embranchement pour l'Eurotunnel. Sayangnya, belum separuh perjalanan, kendaraan tersebut tiba-tiba dihentikan secara mendadak. Dan inilah yang terjadi. Nur berhasil diamankan oleh pasukan bayaran, sementara nasib Aminah dan imigran lainnya harus berakhir secara tragis. Beruntungnya, Elias yang selalu memakai rompi anti peluru berhasil selamat sebelum bus tersebut meledak. Scene berpindah ke Yan. Awalnya, Tete masih curiga Yan bagian dari komplotan El Said. Namun di momen ini, Tete akhirnya yakin bahwa Yan benar-benar bersih. Dari laporan kepolisian ditemukan 17 mayat dalam kontainer yang seharusnya berjumlah 18 orang termasuk supir, yang artinya satu orang berhasil lolos. Pemimpin pasukan bayaran meminta informasi tentang latar belakang Elias dan keberadaannya sekarang. Yan meminta mereka untuk tidak berurusan dengannya. Tanpa basa-basi, Yan lantas menceritakan sosok Elias yang sebenarnya. Elias dan Yan dulunya anggota pasukan khusus di kesatuan yang sama. Dua anggota terbaik di kesatuan mereka adalah Elias dan saudara angkatnya bernama Dylan. Yan dan pasukan khusus berhasil menyelamatkan Elias di dalam lubang siksaan bersama kepala Dylan. Kehilangan Dylan membuat Elias mengalami gangguan kejiwaan, sehingga komandan mengirimnya ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Sejak saat itu juga, Elias menjadi pendiam dan suka menyendiri. Kalian tak seharusnya membangunkan seorang mesin pembunuh karena Elias bukanlah prajurit biasa. Itulah pesan terakhirnya. Karena nasib baik tak berpihak pada Yan. Mereka menghabisinya setelah mengetahui semua informasi tentang Elias. C'est un as de l'exfiltration et de la chute opérationnelle. 24 missions d'infiltration, 11 chefs djihadistes éliminés à lui tout seul. Melihat daftar riwayat misi yang diselesaikan Elias seorang diri, pemimpin pasukan bayaran yang terlihat panik langsung memerintahkan anak buahnya di Dubai untuk mengerahkan seluruh pasukannya menyambut kedatangan Elias. Di sisi lain, Elias menemui Melly, rekan satu timnya dulu saat di militer.
Sayangnya, Melly juga tak mengetahui di mana keberadaan Yan saat ini. Ici. Dengan bantuan Melly, Elias berhasil sampai ke Dubai. Ia diterjunkan dari ketinggian 3.000 kaki dan akan mendarat di gedung pencakar langit milik El Said. Dengan perbekalan senjata lengkap dari Melly, Elias berhasil menyusup ke dalam gedung, menghancurkan CCTV, dan melumpuhkan para penjaga tanpa terdeteksi. Elias? Tak butuh waktu lama bagi Elias untuk menemukan ruangan tempat Nur disekap. Sayangnya, misi penyelamatan Elias berhasil diketahui dengan aktifnya sistem keamanan di gedung tersebut. Reste bien derrière moi. Untuk kabur melalui udara, Nur menunjukkan jalan pintas menuju atap gedung melalui ruang pribadi ayahnya yang penuh dengan tentara bayaran. Descends. Attends-moi dans l'ascenseur. Setelah membereskan musuhnya, Elias berniat menghabisi El Said, namun Nur mencegahnya. Karena biar bagaimanapun, El Said tetaplah ayah kandungnya. Laisse-moi faire. Moi, je veux juste partir d'ici. J'ai plus que toi. Nur yang takut ketinggian dengan terpaksa memberanikan diri terjun dari atas gedung bersama Elias. Singkat waktu, Elias membawa Nur ke kampung halaman bibinya di Maroko. Sang bibi menyambut mereka dengan sukacita. Nur membantu membersihkan nama Elias dan mengupload rekaman CCTV ke publik. Voilà, c'est en ligne. Di sana, Elias mendaftarkan Nur di sekolah barunya dengan identitas baru. Ia terlihat bahagia, akhirnya mimpinya menjadi kenyataan. T'as envie d'avoir une vie comme tout le monde? Faut y aller. Tu vas être en retard. Tu viens me chercher à la sortie, hein? Diam-diam, Elias berniat meninggalkan desa tanpa sepengetahuan Nur. Sedangkan informasi tentang Jamal tidak diketahui apakah ia berhasil selamat atau ikut menjadi korban kakaknya. Di akhir film diperlihatkan, Elias menghabisi para tentara bayaran yang masih memburu Nur dan telah menghabisi sahabatnya Yan.
Dan ceritanya pun selesai. Saya Teteh Yuli dan kru Sekilas Sinema undur diri. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.